Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kita bersyukur ya masih diberi kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan ya. Kemudian di masa pandemi ini kita nikmati ya pembelajaran kita hukum pidana adat dengan metode virtual ya. Karena memang bisa belum luring ya, masih daring ya. Ini dinikmati dulu ya. Semoga selalu sehat semuanya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya yang menempuh mata kuliah hukum pidana adat. Ya. Kita bertemu lagi dan untuk materi selanjutnya dalam mata kuliah hukum pidana adat pertemuan ke-6 ya. Ini nanti ke-7, kemudian setelah itu UTS ya. Jadi sebelum itu mungkin nanti saya menyampaikannya sebagai prolog saja ya, untuk kemudian kita follow up ya untuk diskusi di kelas link Zoom ya. Nih, kemudian kalau di YouTube ini izinkan saya untuk share screen dulu ya materi kita kali ini. Ya. Oke. Di pertemuan ke-6 kita kali ini ya, materi yang akan kita bahas mengenai hukum adat delik ya. Karena dalam hukum pidana adat ya, kita membahas mengenai hukum adat deliknya ya. Jadi masyarakat adat tapi khususnya mengenai delik adatnya ya. Nih, bagaimana pengertian ini ya mengenai hukum adat delik ya. Itu adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat. Jadi kemudian kalau masyarakat adat itu keseimbangannya terganggu, ya terjadi kekacauan, terjadi ya keributan, ya, terjadi ya terganggu lah masyarakat adat itu ya. Maka itu harus ada keseimbangannya, ya, harus diseimbangkan, perlu diselesaikan dengan hukum. Nah ini ya. Nih artinya masyarakat adat harus dijaga yang namanya kedamaiannya, ketenangannya, keseimbangan masyarakat adatnya kan begitu. Nah kalau itu kemudian karena terganggu dengan adanya tindak pidana dari oknum, maka itu kemudian pelaku bisa dihukum kan begitu ya. Nih, nanti kita akan bahas seperti apa saja kemudian aturan-aturan delik adat itu gitu ya. Menyangkut apa saja. Mungkin sebelumnya kita prolog dulu bagaimana menurut para ahli. Kita sudah tidak asing lagi. Anda yang menempuh mata kuliah hukum adat semester sebelumnya, Van Vollenhoven bagaimana menyampaikan mengenai hukum adat. Nah, ini sekarang Van Vollenhoven mengenai delik adat. Namanya aja karena delik adat itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran, tindak pidana itu kan tidak boleh dilakukan. Namun kenyataannya peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Nah, begitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian ada aturan gitu. Ya, nah ini. Setelah Van Vollenhoven ada juga para ahli yang menyampaikan mengenai delik adat kan gitu. Ada Profesor Bushar Muhammad. Bagaimana beliau menyampaikan bahwa suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan. Nah ini. Ya. Jadi boleh seseorang saja atau perkumpulan perorangan yang dia kemudian mengancam, mengganggu, menyinggung keseimbangan untuk kehidupan persekutuan yang bersifat material ataupun imaterial terhadap orang atau seorang atau terhadap masyarakat yang berupa kesatuan. Ini ya masyarakat adat tadi. Tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat ya. Jadi kemudian masyarakat adat ya, ini memiliki aturan. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-5 sudah saya singgung bagaimana kemudian masyarakat adat ini memiliki ada yang semi otonom, ada yang otonom untuk mengelola desa adatnya itu. Untuk kemudian bagaimana desa adat itu bisa aman, tentram. Ya ini maksudnya keseimbangan masyarakatnya tidak terganggu.
maka dibutuhkan yang namanya aturan hukum. Gitu. Nah, di sini kemudian nyambung dengan pertemuan ke-6 ini ya, yang berkaitan dengan delik adat adalah memang di situ ya perbuatan seseorang atau kelompok orang ya, dia mengganggu keseimbangan Mas. Jadi masyarakatnya itu terganggu, tidak nyaman. Terganggu dengan adanya perbuatan seseorang atau kelompok tersebut itu yang melakukan pelanggaran atau tidak pidana itu. Kan begitu. Karena tidak nyaman maka terjadi yang namanya gejolak kan begitu ya. Ketidakseimbangan itu ya, seperti gejolak itu kan gitu ya. Nah, kemudian kalau begitu setelah kita tadi tahu pengertiannya, kemudian dari para ahli, bagaimana kemudian unsur-unsur delik adat itu? Yang pertama, ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus, pimpinan atau pejabat adat sendiri. Ini ya. Di unsur-unsur delik adat itu. Salah satunya adalah itu perbuatan dilakukan oleh seorang, perseorangan, individu, masuk unsurnya ya, atau kelompok atau pengurus ya. Nah, yang kedua, unsur dari delik adat itu adalah perbuatan itu bertentangan dengan norma. Nah, ini yang paling penting. Karena bertentangan dengan aturan hukum adat. Norma hukum adat itulah kemudian masuk ke dalam delik adat karena bertentangan, tidak sesuai, ya bertentangan ya, bertentangan berarti berlawanan dengan norma hukum adat. Nah itu ya, itu unsur-unsur delik adat yang paling penting ya adalah yang pertama adalah perbuatan seseorang kelompoknya. Kemudian perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, aturan hukum adat maksudnya di sini karena masyarakat adat ya. Kemudian yang ketiga perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan tadi itu, ketidakseimbangan. Ya. Karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Artinya masyarakat adat di situ terjadi keseimbangan goncangan tadi. Nah, atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat adat yang berupa sanksi adat. Karena kemudian ada seseorang yang melakukan pelanggaran atau tidak pidana, kemudian menyebabkan masyarakat adat ini terganggu, maka kemudian ada yang namanya sanksi adat. Karena ada yang melanggar, ada yang melakukan tidak pidana, maka ada sanksi. Nah ini unsur-unsur delik adat ini sangat penting. Ini jangan sampai kasus yang Anda angkat nanti misalnya untuk pertemuan berikutnya misalnya ada UTS ya, Anda tugas ya. Ini kasus yang Anda angkat harus betul-betul memenuhi unsur-unsur delik adat ini. Jangan sampai ini masalah masalah pelanggaran hukum atau delik adat kan, tapi tidak masuk dalam unsur-unsur delik adat. Harus masuk ke dalam unsur-unsur delik adatnya ya. Tuh, nah. Jadi ada unsur-unsur delik adat, ada 4 tadi ya harus diingat ya. Nih ya. Nah, beberapa macam delik adat ya. Di dalam bukunya Van Vollenhoven jilid 2 halaman 750 ya yang kemudian oleh Profesor Supomo ada beberapa jenis delik tertentu. Nah, macam-macamnya. Tadi kan unsur-unsurnya. Pertama definisinya, definisi delik adat. Kemudian unsur-unsur delik adat. Kemudian sekarang macam-macamnya. Kalau begitu jenis-jenisnya delik adat itu apa saja sih? Nah, jenisnya delik yang paling berat. Kemudian yang kedua yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan keluarga. Ya. Delik adat yang umum terjadi. Ya. Delik yang dianggap delik tapi suku lain dianggap biasa. Ya, nih. Kemudian delik terhadap harta benda. Nah, ini ya. Jadi kemudian ada 5 ini ya yang masuk ke macam-macamnya delik adat. Ya. Karena masyarakat adat tertentu menganggap ini termasuk delik adat ini. Ini jenisnya berat, tapi bisa jadi di suku yang lain ini dianggap biasa. Nah, gitu ya. Ini ya bisa jadi terjadi seperti itu di dalam masyarakat adat. Ini ya. Nah, jenis delik yang paling berat yaitu pelanggaran atas keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Yakni contoh
perbuatan penghinaan, kemudian membuka rahasia masyarakat atau sekongkol dengan golongan atau ya dia pengkhianat lah gitu ya. Iya. Bagaimana kemudian membuka rahasia masyarakat adat tersebut kepada suku adat yang lain, bisa begitu ya. Tuh, untuk mengetahui kelemahan suku adat tersebut. Ya. Jadi, persekongkolan ya tadi pengkhianat tadi ya, itu. Nah yang ketiga perbuatan mengadakan sejenis pembakaran hutan ya, rumah, misal bakar ya. Nih ya, penghinaan sangat penting. Ini masuk ke dalam ya, pelanggaran ya, itu ya. Nah, jenis delik yang paling berat lagi yaitu menghina. Hmm. Secara pribadi terhadap siapa? Kepala adat. Ya. Nih, jadi menghina kepala adatnya. Nih, bisa kualat ya kalau bahasanya ya. Tuh, maksudnya ini ya apa? Masuk ke dalam yang delik adat yang paling berat karena dia menghina. Karena kepala adat itu simbol masyarakat adat yang dianggap tertua, bisa jadi dihormati, disegani, berwibawa ya. Memiliki pengaruh dalam masyarakat tersebut kok dihina kan begitu ya. Maka pelakunya bisa masuk ke dalam delik adat yang paling berat. Nah, kemudian perbuatan sihir atau tenung ya. Nah, kemudian perbuatan incest. Incest Anda sudah tahu ya, incest ini adalah menikah dengan saudara yang atau yang memiliki hubungan darah kan begitu ya. Ini termasuk pelanggaran paling berat di masyarakat adat gitu ya. Nih. Nah, tuh. Jenis ini memiliki 4 macam. Tadi kan ada yang namanya pelanggaran berat ya. Nah, ternyata ada macam-macamnya lagi. Yang namanya tadi kita singgung apa tadi itu? Pelanggaran berat yang terakhir itu adalah meninses ya. Menikah dengan dia yang memiliki hubungan darah. Incest itu memiliki 4 macam ini. Bagaimana incest memiliki 4 macam, dia kalau ada hubungan seksual antara 2 orang yang menurut hukum adat tidak boleh melakukan perkawinan. Eksogami, ya, eksogami tidak boleh ya. Iya. Dia yang memiliki hubungan darah terlalu dekat. Ya. Kemudian bahkan di masyarakat adat ada yang namanya kasta-kasta ya. Hubungan seksual antar 2 orang yang berlainan kasta. Misal Brahma dengan Sudra atau Satria ya. Kastanya Satria dengan Sudra. Nah, misal seperti itu ya. Ini berlainan kasta. Di masyarakat adat seperti itu. Ya, itu. Termasuk pelanggaran berat, itu ya. Jadi tidak hanya incest yang dipahami dalam hukum nasional ya, bukan. Tapi ternyata bahkan mereka berhubungan seksual dengan orang yang berlainan kasta sekalipun itu masuk ke dalam incest. Masuk ke dalam pelanggaran berat. Itu ya. Nih, jadi masyarakat adat uniknya di situ ya. Jadi beda kasta, Anda boleh ya. Nih ya, jadi termasuk pelanggaran berat lagi ya. Nih masyarakat adat. Jadi berlainan kasta aja masuk ke dalam pelanggaran. Maaf delik ya, berat lagi ya. Nah, terus hubungan sumbang antara orang tua dengan anaknya, itu ya artinya dengan orang tua dengan anak kan itu ya menjalin hubungan. Nah itu kalau di hukum nasional juga ya sama memiliki hubungan darah ya. Tapi kalau yang kasta ini di hukum positif, maaf hukum nasional ya itu enggak ada kan gitu ya. Hukum nasional hanya memiliki hubungan darah saja kan gitu ya. Tapi kalau dalam masyarakat adat ditambah lagi yang berlainan kasta, beda kasta itu masuk ke dalam incest ternyata ya. Ini ya. Ini luar biasa kan. Jauh berbeda. Bisa jadi memang ini masyarakat adat, ya, hukum pidana adat kan itu ya. Nah, kemudian jenis delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat. Tadi kan macam-macamnya ada, salah satunya ini ya, masyarakat dan famili ini ya.
yaitu hamil di luar perkawinan, melarikan seorang perempuan berbuat zina. Tapi ada daerah tertentu yang kemudian nomor 2 ini menjadi kemudian tradisi. Bisa jadi daerah suku yang lain bisa menjadi delik adat, menentang, ya, termasuk ke dalam pelanggaran, tidak pidana, maaf ya, delik ya. Tapi daerah tertentu bisa jadi ini memang harus dilarikan dulu yang perempuan, kan gitu ya. Baru dinikahkan, ada kebiasaan masyarakat adat tertentu seperti itu. Itu ya. Tapi ini kita berbicara pada umumnya jenis delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan family ya keluarga ya, hamil di luar perkawinan, melarikan seorang perempuan berbuat zina itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau jenis delik adat yang umum terjadi? Kalau yang umum terjadi ya pembunuhan itu ya. Kemudian dapat diberi sanksi siapa dia? Reaksi masyarakat adatnya yang seberat-beratnya, kemudian membayar denda itu ya. Berupa hewan besar sebagai pembasuh ya dudun ada itu ya, karena tanpa ini suatu kutukan akan tertimpa ke masyarakat adat kan begitu. Jadi ada masyarakat adat seperti itu ya. Ya. Jenis delik dianggap delik tapi suku lain dianggap biasa. Nah itu ya. Misal nih, ada daerah tertentu menganggap itu sudah tindak pidana ya delik. Tapi suku yang lain tidak. Contohnya jual beli manusia dan penenggelaman kepala. Ini. Pada orang Dayak hal ini bukan merupakan suatu delik, bukan. Karena apa? Diberi punishment-nya itu ada yang ditenggelamkan ke sungai. Kalau dia bersalah, ya, maka dia tidak akan kuat di dalam air tadi. Tapi kalau dia tidak bersalah, maka dia akan kuat tuh di dalam air itu. Padahal nggak pakai alat apa-apa ini ya. Jadi untuk ngetes siapa yang benar, siapa yang salah, masyarakat adat Dayak ada yang kemudian menenggelamkan kepalanya ditenggelamkan ke sungai. Ini bohong apa jujur? Ya. Kalau begitu ditenggelamkan, kalau dia betah tak lama di situ, terus lawannya itu dia sudah tidak kuat, nah, berarti yang bohong itu. Nih ya. Nah, kemudian ada ini memang beda daerah satu dengan yang lainnya. Ada lagi yang daerah lain bahwa kemudian jual beli manusia itu ya pelanggaran atau delik kan begitu ya. Tapi daerah lain tidak. Ini bisa jadi terjadi. Nah, jenis delik terhadap harta benda sekarang. Mengenai apa pencurian. Nah, secara umum seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ya, orang yang mencuri dihukum membayar kembali barang-barang atau nilai barang yang dicurinya, serta membayar denda kepada orang yang dicuri barangnya. Begitu, ya. Nih, jadi ini ada seperti itu, ya. Ini daerah. Itu kira-kira ya prolog dari saya ya. Ini macam-macamnya ya definisinya ya, macam-macamnya, unsur-unsurnya ya mengenai delik adat ya. Lebih detail, jelas nanti kita diskusi via link Zoom ya. Di setiap pertemuannya ya kita ya. Tuh, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk Anda semua yang menempuh mata kuliah Hukum Pidana Adat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.